Abangnya lagi rasa ini. Oh, jadi raksasa abangnya, kasihan. Iya. Apa? Jagat media sosial lagi-lagi disesaki beragam berita viral. Berita tersebut kian ramai diperbincangkan lantaran menjadi sorotan warganet. Dan inilah viral anak TK di Pekanbaru diduga jadi korban kekerasan seksual temannya, hingga sederet anak artis dan publik figur yang pernah alami pelecehan seksual. Viral anak TK di Pekanbaru diduga jadi korban kekerasan seksual temannya. Miris, seorang murid di salah satu taman kanak-kanak swasta di Kota Pekanbaru diduga dilecehkan oleh teman sekelasnya sesama anak laki-laki. Akibatnya korban mengalami trauma mendalam dan kerap mengamuk. Konon kejadian naas yang menimpa korban terjadi di bulan Oktober 2023 dan baru terbongkar sebulan setelahnya, atau tepatnya di bulan November, setelah sang ibu melihat gelagat aneh dan ganjil dari putranya yang mengaku jika semua itu diajari oleh teman sekelasnya. Tak menunggu waktu lama, ibu korban lantas menghubungi pihak wali kelas untuk menindaklanjuti kasus ini, serta melaporkan kasus ini ke polisi. Dari penuturan orang tua korban, pelaku mengaku melakukan aksinya lantaran pernah menonton film dewasa di ponsel sang ayah. Lantas, apa pemicu hingga bagaimana cara mencegah segala tindakan pelecehan seksual agar tak terjadi, apalagi oleh orang terdekat? Di luar sana saya keluar-keluar tentang masalah anak saya ini. Gak ada saya minta tanggung jawab yang aneh-aneh di sekolah ini. Harusnya saya dong, di mana gurunya? Lagi suka dibacain buku dongeng, buku ini, apa Ma. bang? Oh, bukunya jadi raksasa ya? Iya. Suka? Abangnya lagi rasa ini. Oh, jadi raksasa abangnya, kasihan. Iya. Apa? Udah. Kalau sama mama apa enggak? Kalau sama mama diam. Jangan. Apa yang jangan? Nah, lepas kaki apa? Miris banget sih ya. Masalahnya kan ini masih anak-anak. Harusnya masih dalam masa-masa bermain ya. Terus bisa-bisanya ada yang kepikiran untuk mencabuli teman sekolah. Sebenarnya sih miris sih. Harusnya ditingkatkan sih edukasi dari guru ke orang tua juga gitu. Kayaknya harus juga ada edukasi dini ya untuk masalah ini sih di sekolah sih harusnya. Harus dijaga ketat sih dari berangkat sekolahnya, dianterin, terus dipulangnya harus dijemput sama orang tuanya. Itu mungkin dari tontonan HP juga sih, soalnya dia mencontoh gitu. Dia trauma pasti. Dan dia rasanya mungkin teman itu menyakiti dia gitu. Jadi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan sebetulnya. Memang harus dihilangkan traumanya, karena gini, kalau kita bawa ke polisi nanti pertanyaannya kan juga pasti tentang hal tersebut. Sementara dia tadinya nggak tahu, tapi akhirnya merasa tidak nyaman. Ini kan bisa saja nanti anak yang jadi korban itu kemudian mencontoh temennya itu. Bisa aja seperti itu gitu. Sementara kita harus tahu dulu akibat dampaknya kepada anak ini seperti apa yang jadi korban ini gitu. Tak hanya masyarakat biasa, sederet anak artis dan publik figur tanah air tercatat juga pernah menjadi korban pelecehan seksual. Mulai dari Michelle Ashley, Abizar Gifari, Al Ghazali, Dikta Wicaksono hingga Chelsea Islan.
Dan inilah sederet anak artis dan publik figur yang pernah alami pelecehan seksual. Michelle Ashley akui pernah alami pelecehan yang dilakukan ayah tirinya. Michelle Ashley, salah satu anak perempuan Pinkan Mambo, beberapa waktu lalu sempat membuat heboh jagat maya setelah Dara cantik ini membongkar pelecehan yang dialaminya dari sang ayah tiri. Mirisnya, peristiwa itu dialami Michelle saat ia baru berusia 12 tahun dan terjadi selama berbulan-bulan. Sayangnya lagi, laporan Michelle ternyata tidak mendapat respons yang semestinya dari sang bunda, yakni Pinkan Mambo. Akhirnya Michelle pun mengadukan hal ini kepada ayah kandungnya yang langsung melaporkan pelaku ke polisi. Dan akhirnya pelaku pun divonis 9,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan kekerasan pencabulan dan ancaman kekerasan terhadap anak. Kejadian di tahun 2018, itu aku masih umur 12 tahun. Dan posisinya kalau nggak salah, mami aku lagi ada kerjaan di luar. Lagi kerja. Dan di situ aku di rumah cuman sama kakakku sama, kalau nggak salah ada adik-adik. Ya, aku lagi mandi kan, keluar. Jadi kayak kasurnya tuh di balik lemari. Ya, dan tiba-tiba ada suaminya mami aku, dan disitulah kejadian. Dan pas pertama kali kejadiannya aku benar-benar shock. Mungkin udah bisa dibilang termasuk. Iya, sebesar itu beritanya, dan udah nyampe pengadilan juga, dan udah dipenjara orangnya. Sempat beberapa kali ke psikolog, tapi mungkin traumanya masih ada dan belum sembuh setotal itu. Abizar Gifari alami pelecehan saat di kafe. Abizar Gifari, putra mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, juga pernah menjadi korban pelecehan seksual pada pertengahan Juli 2023 lalu. Abizar dilecehkan oleh seorang wanita saat tengah menghadiri acara di sebuah kafe di Jakarta. Ya, pelaku mencolek bokong Abizar saat berada dekat dengannya. Tak tinggal diam, Abizar beserta tim manajemennya langsung mengambil tindakan tegas dengan meminta pelaku untuk mengakui perbuatannya serta meminta maaf. Katanya kau kena pelecehan seksual, betulkah itu? Betul, Pak. Gimana kok bisa itu? Jadi kemarin tuh gini, jadi aku kan punya tim karaokean, Pak. Karena lagi-lagi rame itu tim karaokean. Nama tim karaokean aku itu Kerokan Karaoke. Kita emang biasa main di kafe-kafe, Pak. Jadi banyak kafe-kafe tuh minta kita buat main, ngelit karaoke. Itu kita main 2 jam ya. Udah menit-menit terakhir selesai manggung. Aku lagi bawain ikan dalam kolam. Tiba-tiba pantat kulit itu ditepok 2 kali, Pak. Jadi emang awalnya dia minta maaf, Pak. Di situ dia langsung minta maaf. Cuman mungkin karena aku masih emosi ya. Aku nggak ngegubris lah. Aku pengen kasih tahu juga kalau bahwa pelecehan itu nggak cuma dari cowok ke cewek, dari cewek ke cowok pun ada, dari cowok ke cowok pun ada, bahkan dari cewek ke cewek pun ada. Al-Ghazali akui pernah dilecehkan oleh guru les privatnya. Menjadi korban pelecehan seksual juga pernah menyasar Al-Ghazali, putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Ya, Al dilecehkan oleh guru les privatnya yang justru sudah sangat dikenal dan dipercaya oleh keluarganya.
Kejadian menjijikkan itu dialami Al saat ia menginap di rumah sang guru les untuk menonton Piala Dunia. Alih-alih mengakui perbuatannya, sang guru justru mengelak dan berdalih jika Al saat itu hanya bermimpi. Jadi habis nonton World Cup, temennya kan sering nginep. Ya tidur berdua, kasur emang kayak biasa lah, kayak guru-guru biasa. Terus aku udah jam berapa tuh, jam 6 pagi, aku udah mau tidur, kan masih merem, masih belum tertidur kan. Masih belum lelap. Terus dia ngendus-ngendus badan gue semua. Aku diamin dulu, aku sabar dulu, terus dia muter dari kasur. Setelah tidur muncul. Oh my god. Terus dia ngendus-ngendus lagi, terus tangan dia mau masuk ke sini. Oh my god. Langsung aku gini. Lu kenapa lu mimpi buruk? Kira aku mimpi buruk. Belum aku tahu banget jelas persis itu, aku ngerasain. Dikta alami pelecehan oleh penonton saat turun manggung. Sebagai anak panggung, vokalis ganteng Pradikta Wicaksono atau lebih dikenal dengan nama panggung Dikta juga pernah menjadi korban pelecehan seksual. Mantan vokalis Yovie and Nuno ini mengalami pelecehan usai tampil mengisi sebuah acara. Ya, pelaku secara terang-terangan melecehkan Dikta saat turun dari panggung. Akibatnya Dikta sempat kesakitan dan bahkan hingga tersungkur. Kenapa harus nggak enjoy gitu? Kenapa orang harus takut? Kesian saya bilang. Nggak tahu lah ngapain. Kita nggak ada yang tahu kok gitu. Chelsea Islan jadi korban pelecehan direkam diam-diam saat berganti pakaian. Mimpi buruk menjadi korban pelecehan juga pernah dialami Chelsea Islan di tahun 2015 silam saat usianya masih 15 tahun. Ya, pelaku diam-diam merekam aktivitas artis papan atas tanah air tersebut saat tengah ganti pakaian. Video tersebut terjadi pada saat Chelsea berumur 15 tahun. Yang notabene masih di bawah umur. Video itu direkam tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Chelsea. Ketika kami mengetahui perihal video tersebut, kami sudah melakukan seluruh langkah-langkah yang sudah sepatutnya dan selayaknya kami ambil. Mohon dukungannya dan mohon doanya, kita bersama-sama saling mendukung dan juga saling membantu satu sama lain. Dan saya ingin menyuarakan perempuan di luar sana yang juga mengalami hal yang serupa dengan saya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak.